يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sewajarnya kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama berupa nikmat iman dan Islam. Selanjutnya salawat beserta salam sama-sama kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan Jumat yang singkat ini, lewat khutbah ini kita berbicara sedikit tentang persoalan bagaimana merawat rumah kehidupan beragama kita. Jadi saya misalkan rumah gitu. Jadi rumah kehidupan beragama gitu. Nah, kalau kita ingin mengambil pelajaran, ya perhatikan saja rumah yang sudah terbangun sebagus apapun perlu perawatan gitu. Jadi kadang-kala jangan pula beragama begitu masuk beragama tapi nggak pernah sadar perawatannya, sehingga ada orang beragama yang jalan di tempat saja terus, ada yang malah makin menurun, ada yang bisa lebih sempurna, makin lama hidupnya makin sempurna keberagamaannya karena hidupnya berproses gitu. Jadi saya mengistilahkan rumah kehidupan, ya. Tapi kehidupan yang dimaksud kehidupan beragama. Dalam teori-teori ulama kita ada 3 yang perlu dirawat gitu. Ada bahasanya itu islahul fard. Jadi perbaikan terhadap diri kita yang beragama itu gitu. Tolong diperhatikan gitu. Pertama diri kan. Yang kedua islahul usrah. Tengok dalam keluarga kita kehidupan beragama itu semakin bagus atau semakin turun gitu. Terawat dengan baik atau malah justru sudah berantakan gitu. Kalau rumah dulu punya taman, sekarang tinggal bunga-bunga yang sudah mulai bermatian satu persatu. Dan semut pun sudah banyak di bawah pohon bunganya gitu. Jadi rumah beragama ini juga diperhatikan. Baik pada pribadi, pada keluarga. Lebih besar lagi, islahul mujtama, bahasa
teks dalam kitab saya tengok. Jadi memperbaiki rumah kehidupan beragama itu di tengah masyarakat. Gitu. Apakah masyarakat kita semakin ya tentram dalam artian betul-betul terbangun kehidupan beragama itu dengan baik. Gitu. Nah, kalau dalam beragama yang selalu saya sampaikan baik di dalam pengajian rutin yang saya masuk atau di khutbah-khutbah, itu ada 4 yang perlu diperhatikan. Rumah agamanya tuh, tadi kita memperhatikan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Tapi rumah agamanya itu yang paling penting betul yang kita perhatikan adalah menyangkut keyakinan, karena itu adalah bangunannya, pondasinya. Ya, kalau kita misalkan pondasi rumah kita, jadi kalau sudah terbangun pondasi, maka kita harus merawat, jangan sampai pula kita melakukan tindakan ya, menggali lubang di pinggir pondasi itu besar-besar. Jadi bisa hilang kekuatan pondasi itu. Jadi kita pun kalau sudah berkeyakinan, hati-hati. Dalam hidup kita ini banyak betul yang nanti membuat goyang keyakinan itu gitu. Yang paling bahayanya betul adalah kehidupan dunia ini. Padahal dalam pondasi agama kita sudah meyakini bahwa kehidupan dunia ini pasti berakhir. Allah awal, Allah akhir. Dan kalau dalam prosesnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi kalau kita nggak rawat, jangan-jangan kesempatan yang sifatnya sementara yang akan berakhir ini kita perjuangkan habis-habisan. Sementara begitu habis kehidupan kita mendapat ancaman yang sangat berbahaya. Nah ini salahnya di mana? Karena kita beragama itu tidak ada alokasi dana untuk perawatan. Ibaratkan orang baru masuk Islam ya dia belajar untuk bersyahadat. Sesudah bersyahadat nggak ada rawatan syahadatnya. Padahal rukun syahadat saja kalau dipelajari tak akan mungkin bisa syahadat ini berpengaruh kalau kita nggak mempelajari betul. Quran aja menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau nggak dirawat syahadat kita dengan pengetahuan atau ilmu itu bisa turun berkeyakinan tapi tak yakin gitu. Berkeyakinan tapi sedikit saja digoyang udah hancur keyakinannya gitu. Ini kan kurang rawat. Ya, kurang gizi dalam beragama gitu. Nah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua menyangkut masalah dalam agamanya itu adalah kemanusiaan gitu. Nah, ini juga perlu dirawat. Sampai sejauh mana sebenarnya kehidupan beragama kita dalam aspek ketuhanannya dan dalam aspek kemanusiaannya gitu. Ada orang beragama sampai hari ini habis-habisan umurnya hanya mengurus dirinya dan keluarganya. Padahal agama memberikan tanggung jawab untuk memperbaiki kehidupan ini gitu. Akhirnya dia hanya menutup hidupnya dengan merasa sukses dirinya dan keluarganya gitu. Padahal dia menjadi khalifah di muka bumi gitu. Nah kan lucu kalau sempat kita beragama seperti ini. Apalagi tampil dengan gaya-gaya orang beragama yang udah merasa paling soleh. Padahal urusan hidupnya hanya dirinya, keluarganya. Tak ada lebih dari itu. Jangan-jangan pula mengurus diri dan keluarga membuat orang lain menderita. Bukan diri dan keluarganya yang menderita untuk kepentingan hidup orang lain. Tapi hidup dia sama keluarganya lah yang membuat orang lain menderita. Dan dia udah merasa soleh berada di masjid, berada di pengajian. Ini yang perlu dirawat tuh itu yang saya maksud. Mumpung kita 17 Muharram ini awal ya. Kita tengok peletakan untuk menentukan tahun baru Hijriah itu pada hijrahnya Nabi gitu. Nah sedangkan yang ketiga adalah lingkungan. Saya juga dengar-dengar berita dunia hari ini yang paling dikhawatirkan hari ini adalah menyangkut masalah lingkungan global. Jangan sampai kita merasa lingkungan kita yang hari ini kita aja yang mau hidup. Jangan-jangan lingkungan yang kita jaga hari ini juga bisa menghidupkan orang lain. Gitu. Jadi coba dibuka gitu. Jangan mentang kita punya, kita rusak. Tapi merusak diri kita itu sendiri, kita rusak dan orang lain sedunia juga bisa rusak.
Bagaimana kita mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan gitu. Jadi ke depan ini nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan persoalan-persoalan yang hanya diri keluarga. Ayo kita terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau yang luasnya mungkin mendunia gitu. Dan yang keempat tentu diri gitu. Nah sekarang bagaimana kita merawat ini gitu supaya konkret dia. Nah kalau kita ingin merawat ya rumah kehidupan beragama kita ini, coba kita perhatikan diri dulu dengan Allah. Itu sangat penting betul diperhatikan. Bahkan Allah saja mewajibkan kita untuk mengurus diri antara kita dengan Allah tuh sampai 5 kali sehari semalam. Sehingga Allah mentargetkan kalau kamu nanti melaksanakan peribadatan pendekatan diri lewat sholat itu pasti kamu akan mendapatkan kebersihan jiwa pada dirimu, hati pada dirimu. Nah kalau ini tak kita perhatikan, kita nggak dapat bersih. Kalau udah jiwa nggak bersih, itu kepentingan diri kita lebih menonjol dari kepentingan orang lain. Bisa nanti bentuknya manusia, tapi demi kepentingannya dia bisa menghabiskan manusia lain. Gitu. Bayangkan kejamnya gitu. Yang jenis manusia bisa mematikan manusia lain demi kepentingan pribadinya gitu. Kan bayangkan mau kembali ke Tuhan seperti apa nanti ini kalau terjadi. Tapi kita hanya berandai-andai jangan sampai terjadi pada diri kita dan itu nggak usah kita periksa orang gitu. Ayolah bersiap masing-masing begitu. Jadi tolong betul-betul kan. Jadi kita dekat betul dengan Allah itu. Karena Allah mengatakan kalau kita dekat dengan dia pasti kebersihan. Kalau kebersihan pasti etika publik itu kita miliki. Jadi sehingga kita tak ingin menzalimi orang lain. Kita tak ingin curang merugikan orang lain. Kita tak ingin menegakkan keadilan yang bisa nanti tak tegak adil itu orang lain rugi. Jadi sehingganya orang betul-betul nanti setiap diri ingin memuliakan orang lain. Jadi bayangkan kalau saya sebagai anak mendengar perintah dari Allah, saya harus berbuat baik. Tapi saya juga sebagai orang tua juga harus menerima amanah dari Allah untuk mengurus anak dengan baik. Jadi kami nggak saling meminta. Saya hari ini udah bertahan betul, saya bisa berbuat baik kepada melakukan tugas untuk mendidik anak saya dengan baik. Itu memang Allah yang berkontribusi memberikan fasilitas sama saya gitu. Maka saya udah bisa menangkap pesan Allah. Anishkurli kata Allah. Gak usah kau minta balas sama anak kau. Bersyukur kau sama aku. Karena bisa kau mendidik itu karena aku. Aku yang memodali kamu. Untuk bisa kau jadi ayah dan jadi ibu yang bagus itu. Nah sekarang anakmu berhasil kau nak minta sama dia. Jangan. Bersyukur sama aku. Persoalan dia berbuat itu urusan aku. Maka Allah mengancam, mau baik, mau buruk kalian kepada kedua orang tua kalian, akibatnya sepanjang hidup. Kalau kalian bisa berbuat baik kepada kedua orang tua sepanjang hidup, kalian akan baik di mata Tuhan. Tapi kalau kalian buruk kepada orang tua sepanjang hidup, kalian akan menderita di mata Tuhan. Walaupun di mata dunia ini kalian besar, tunggu masanya, tidak akan pernah orang besar kalau memang betul-betul tak berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah ini yang harus betul-betul kita jaga. Jadi yang pertama rumah beragama kita antara kita dengan Allah itulah yang perlu dijaga dulu pelan-pelan. Ya, ayo kita semua bergerak ke arah sana, perbaikilah dengan baik sesungguhnya betul-betul ini dalam sebuah proses. Nah yang kedua kemanusiaannya gitu. Jangan sampai mandul gitu. Kita dekat dengan Allah, begitu selesai pendekatan kita nggak mengurus kehidupan dunia ini dengan baik. Jadi itu yang perlu betul kalau dalam bahasa negara, itulah perlunya orang beragama itu betul-betul diperlukan betul beragama yang baik itu kalau mau mengurus agama. Mengurus negara ini, mengurus manusia. Negara ini kan mengurus manusia gitu. Menuju lingkungannya semua yang ada gitu. Jadi kalau tidak lahir moral yang lahir dari pendekatan ibadah kita itu nggak bisa. Asal diamanahkan kita pasti tak amanah lagi, berkhianat kita. Ada uang yang seharusnya untuk kita alokasikan untuk orang miskin aja pun nanti bisa, yang miskinnya nggak bisa terentaskan kemiskinannya, yang kaya bisa makin kaya. Tapi itu bukan orang. Yang kita bicarakan ini bukan orang gitu.
Yang kita bicarakan ini ketentuan, aturan main yang diatur Allah untuk kita patuhi. Jadi jangan saling menuding, jangan saling merasa lebih bersih, lebih alim. Ayo kita berjuang sama-sama sesuai dengan aturan main yang diatur oleh Allah itu. Ayo kita urus dengan kekuatan moral agama yang sudah tadi kita lakukan pendekatan lewat peribadatan. Nah kita beribadah seperti ini bukan hanya kita, tak ada butuhnya Allah gitu. Tak ada sedikit pun. Maka kalau orang-orang ulama sufi katanya, malulah kalau kalian pula udah beribadah, kalian minta pahala dari Allah. Sedangkan Allah menyuruh kalian beribadah, sedikit pun tak ada nasnya demi kepentingan Allah. Kalian beribadah untuk kepentingan diri kalian sendiri. Kenapa nak minta pahala lagi sama Allah? Orang sufi sampai begitu yakinnya gitu. Karena seluruh persoalan yang kita tampilkan ini apapun, mau baik mau buruk itu pasti resiko akibatnya kepada kita semua. Jadi nggak perlu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga kita harus mengurus lingkungan. Gitu. Saya terus katakan ini mumpung kita berada pada 17 pas pula hari ini 17 sebentar lagi kita 17 Agustus. Ayo kita mulai diri kita, kemudian kita mulai turun ke masyarakat, memperbaiki kehidupan kemanusiaan ini dengan baik, dengan prinsip moral agama yang kita akan pertanggungjawabkan dengan sungguh nanti di hadapan Tuhan. Ayo kita benahi lingkungan hidup ini secara bersama, jangan mau hidup sendiri gitu. Kalau bahasa saya, karena saya tinggal di Perumnas sedih, saya menengok teman-teman saya, kok Bapak tutup parit gitu. Padahal Bapak setiap hari membuang air parit untuk disalurkan ke tempat yang semestinya. Tapi parit di depan rumah Bapak tutup gitu. Parit Bapak keluar di saluran orang, sedangkan tanah yang di parit Bapak tutup untuk kepentingan Bapak. Sekolahnya tinggi, kan lucu itu. Ini kalau nggak diperbaiki, kecil-kecil begitu aja, bolehlah jalan aja lah nanti. Kalau nggak percaya Bapak, ayo ke tempat-tempat saya sana. Gitu. Saya sedih menengok gitu. Jalan tol udah dibangun gitu, diruntuh pagarnya, dibangun kepentingan kita gitu. Akhirnya kita semak semua gitu, kumuh semua gitu, menderita semua gitu. Tunggu nanti di hadapan Tuhan, kalian mati nanti mempertanggungjawabkannya. Saya nggak pernah mau menyinggung perasaan orang, tapi perasaan saya hancur kalau udah melihat umat-umat beragama seperti itu. Ini yang harus kita perbaiki. Dan jangan saling kita menghantam dengan bahasa. Ini hantaman khutbah ini adalah kepada diri kita masing-masing, bukan orang. Orang sejahat apapun dia bisa baik lagi, jangan main-main gitu. Jangan perasaan baik kita hari ini, begitu diuji nanti kita juga jatuh balik ke bawah. Dan hari ini yang jahat-jahat mungkin menurut pandangan orang, besok dia bisa lebih baik lagi. Ayo kita lakukan perbaikan. Cuman serulah orang untuk berbuat baik begitu. Jadi saya ini hanya mengajak ke arah sana, itu lingkungan. Yang terakhir diri gitu. Jadi tolong diri itu yang sebenarnya kalau saya mengarahkannya, ciptakan manusia-manusia yang berkualitas gitu. Kita pun yang udah tua-tua gini, baca teruslah. Ya, ada bacaan yang tak boleh berhenti, baca terus Quran ini gitu. Ini tapi jangan baca aja Quran nak mengharap pahala, enggak itu. Baca Quran itu maka berpahala karena kandungan Quran itu mau diamalkan gitu. Saya membaca aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar berpahala, tapi tak sholat, pasti saya masuk neraka gitu. Ada pula orang baca sholat, membaca Quran mau masuk surga, tapi apa yang dibacanya tak diamalkan, mana bisa masuk surga gitu. Bukan begitu baca Quran itu. Jadi sehingga kita nanti bangga kali nengok orang-orang baca Quran di mana-mana, tapi Quran yang dibacanya dilanggar di mana-mana. Macam mana kita mau bagus dalam hidup ini gitu. Nah, harus disejalankan ini. Jadi maksud saya berkualitas lah. Pikirkan anak cucu kita. Kita yang udah kakek-kakek ini, yang ayah-ayah ini. Gak usah banyak lagi pikir gitu. Kita nanti pensiunnya sana aja. Begitu tutup hidup ini orang-orang soleh banyak yang hasil perjuangan kita, pensiun kita. Itu maka Allah bilang, kalian sahabat hebat apapun kalian nanti, kalian bisa lihat yang paling hebat tuh ketika kalian mau mati gitu. Begitu Rahman sudah habis kesempatan hidupmu, kamu kembali menghadap Allah, baru ditunjukkan Allah, kau akan kembali, ini tempatmu. Itulah yang paling hebat di dunia ini. Kita mau mati tapi udah ditunjukkan tempat kembali kita yang tak pernah kita lihat di dunia ini indahnya. Tapi sehebat-hebat penderitaan kita di dunia ini mau mati, Rahman kau mau mati, hari ini kau kembali, ini tempat kembalimu.
kawah neraka yang menggelegak itulah nampak kita selesai mati ini akan masuk ke sana. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa yang selama 60-70 tahun itu. Nah, oleh karena itu mari renungkan, semoga kita bisa mengambil manfaat dari khutbah ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر يا